Selamat datang di Deep Dive. Oke, kita langsung aja ya. Kita mau bahas transformasi PT PAM Mineral, NICL, di semester pertama 2025. Ini lumayan heboh sih, angkanya naik gila-gilaan. Pendapatan sama laba bersihnya itu, 3 digit naiknya. Jadi, Deep Dive kita kali ini fokusnya ngebahas laporan keuangan H1 2025, NICL. Sumber utamanya ya laporan keuangan interim mereka per 30 Juni 2025. Perlu dicatat, ini belum diaudit ya. Nah, misi kita nih, mau bongkar. Apa sih sebenarnya yang bikin performanya melesat gini? Terus risikonya apa aja? Dan ini artinya apa buat Anda? Biar paham kondisi perusahaan sekarang. Oke lah, mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari angka kuncinya dulu deh. Pendapatan ini naik 152% dibanding tahun lalu. Jadi 1,03 triliun. Gede banget. Laba bersihnya lebih gila lagi, meroket 386%. Jadi sekitar 358 miliar. Nah, yang penting dicatat nih, ini naiknya bukan karena harga nikelnya bagus loh, tapi murni karena volume penjualannya yang meledak. Naik 166% volumenya. Jadi 1,88 juta metrik ton. Jadi ini soal kuantitas ya, bukan harga. Tepat sekali. Dan ada perubahan yang sangat mendasar ini soal pelanggan. Gini, di H1 2024 itu kan andalannya grup Tsingshan sama Global Metal Trading. Nah, di H1 2025 ini dua nama itu hilang sama sekali. Hilang? Sama sekali nggak ada? Iya, betul. Diganti total sama dua nama baru, PT Marin Mitra Nusantara sama PT Zingda Trading Indonesia. Ini perubahan strategi yang berani banget sih menurut saya. Wah, drastis banget ya perubahannya. Berarti si PT Marin Mitra Nusantara ini yang sekarang jadi kontributor paling gede dong. Sampai setengah lebih ya pendapatannya dari dia? Betul, pasnya 54,3%. Ya, ini jelas strategi yang sukses ya buat naikin volume penjualan segede itu, tapi, nah ini tapinya, ini langsung bikin resiko baru. Namanya resiko konsentrasi pelanggan. Gantungannya jadi tinggi banget ke satu pembeli. Dia juga ya, kayak pedang bermata dua gitu ya? Persis, tapi dampak positifnya langsung kelihatan banget di profitabilitas. Margin kotornya itu loncat dari 34,1% ke 49,5%. Margin bersihnya juga dari 17,6% jadi 33,9%. Ini kemungkinan besar ya, karena kontrak barunya lebih bagus. Atau ya, skala ekonominya mulai jalan. Menarik. Terus kalau kita intip neracanya gimana? Kelihatannya makin sehat juga ya. Utangnya katanya turun 12%. Ekuitasnya nambah. Dan yang paling mencolok nih, kasnya itu naik 57%, jadi 358,6 miliar. Padahal, ini yang perlu diingat, mereka kan baru aja bagi dividen gede banget ya, 287 miliar. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling bikin kaget. Dari sisi efisiensi. Coba bayangin, penjualan roket 152%, tapi piutang usahanya malah turun 47%. Jadi cuma 115,2 miliar. Gimana ceritanya itu? Jual lebih banyak kok tagihannya malah turun separuh. Ini efisien banget namanya. Nah, ini poin krusialnya di sini. Ini nunjukin kalau penagihan kas dari pelanggan-pelanggan baru ini super efisien, cepet banget bayarnya. Makanya, penurunan piutang yang drastis ini jadi mesin utama di balik lonjakan arus kas operasi yang, gila-gilaan naiknya 1.513% jadi 422,2 miliar. 1.500%? Iya, mereka bisa ubah penjualan jadi duit tunai cepet banget. Jadinya, mereka nggak terlalu butuh utang buat modal kerja. Ini inti kekuatan finansialnya sekarang. Mungkin malah lebih penting dari sekedar angka pendapatannya tadi. Oke. Jadi kas masuknya kenceng banget dari operasi ya. Terus dipakai buat apa aja tuh duitnya? Selain buat dividen jumbo tadi, ada sinyal buat investasi nggak? Ya, jadi cash dari operasinya kan sehat banget tuh 422,2 M. Sebagian besar ya kayak tadi disebut dibalikin ke pemegang saham lewat dividen 287,1 M. Tapi ada pos yang menarik di neraca. Namanya uang muka tidak lancar atas investasi. Nilainya lumayan gede, 311,9 miliar. Uang muka investasi? Iya.
Nah ini kayaknya nyambung sama berita-berita kalau NICL ini ada rencana mau akuisisi tambang baru di tahun 2025 ini. Jadi bayar dividen gede sambil siapin dana buat akuisisi ya. Ini nunjukin pede banget ya sama arus kas ke depan. Atau jangan-jangan ada rencana cari dana lain buat akuisisinya? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Ini nunjukin optimisme manajemen, jelas. Tapi ya jadi pertanyaan juga soal strategi pendanaan jangka panjangnya gimana. Kalau soal valuasi, pasar kelihatannya memang hargain NICL ini cukup premium ya. PE ratio-nya kan 22,9 kali. Itu jauh di atas rata-rata sektor ya, yang sekitar 11-an kan? Betul. Rata-rata sektor tambang nikel sekitar 11,3 kali. Tapi ya investor mungkin lihat marginnya yang superior itu. Margin kotor 49,5% itu kan jauh banget di atas kompetitor kayak INCO yang cuma 9,5% atau ACRUM 19,8% di Q1. Jadi mungkin itu justifikasinya. Nah, risiko utamanya ya balik lagi tadi. 1, ketergantungan sama satu pelanggan gede. 2, harga nikel global yang bisa naik turun. 3, pertanyaannya, margin setinggi ini bisa bertahan lama nggak? Terus yang terakhir ya, risiko eksekusi. Target produksi sama rencana akuisisinya jalan sesuai rencana atau enggak? Oke, jadi kesimpulannya buat Anda gimana nih? Laporan H1 2025 NICL ini nunjukin pertaruhan strategi yang sejauh ini berhasil banget. Ganti pelanggan total, hasilnya profit naik. Efisiensi kas luar biasa. Tapi ya itu, ada resiko konsentrasi yang nggak bisa dianggap enteng. Neracanya kuat, kasnya banyak. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat Anda pikirkan lebih lanjut. Dengan dividen gede yang udah dibagiin, terus ada rencana akuisisi juga, seberapa yakin Anda kalau NICL ini bisa danain semua ambisi pertumbuhannya nanti cuma ngandelin dari kas operasi aja? Apalagi kalau misalnya hubungan sama pelanggan utamanya itu berubah, atau pasar nikel global lagi goyang. Iya, itu sesuatu buat direnungkan lah.